siang, Ibu Mary. Terima kasih, Bu. Apa kabar Bu Mary hari ini? Kalau Ibu sendiri apa kabar? Ya, puji Tuhan. Hari ini seperti yang Ibu Mary ya, saya juga dalam keadaan baik. Terima kasih Bu Mary. Dengar-dengar saya akan memberikan supervisi Ibu. Ibu sudah lihat jadwal? Belum. Baik ya Ibu. Nanti hari Rabu sesuai jadwal Ibu akan disupervisi oleh saya. Sebelum kita masuk pada observasi, supervisi, bisa minta waktu sedikit Ibu Mary kita bincang-bincang? Oh boleh sulit, silakan Ibu apa yang dibincangkan. Baik Ibu. Kira-kira pada saat supervisi Ibu akan disupervisi pada kelas berapa? Kalau sesuai jadwal, saya akan disupervisi minggu depan tanggal 31 Juli 2024 di kelas 11.1 ya. Baik. Nah, Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti Ibu capai pada proses pembelajaran apa yang akan dicapai? Baik Ibu, mengenal pembelajaran 11 nanti hari Rabu. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik nanti. Jadi yang pertama, peserta didik mampu terampil untuk menyampaikan salam pembuka, dan yang kedua peserta didik mampu terampil untuk menyampaikan salam perpisahan, dan yang ketiga peserta didik dapat memperkenalkan identitas mereka masing-masing dengan menggunakan bahasa Jerman. Sangat menarik ya Ibu. Saya juga kepingin untuk belajar bahasa Jerman lebih dalam lagi. Oke, jadi sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan terkait tujuan pembelajaran ada 3 ya. Jadi bagaimana siswa itu dia mampu untuk memberikan salam pembuka ya pada saat bertemu. Lalu yang kedua dia mampu untuk memberikan salam saat berpisah, dan siswa sendiri juga mampu untuk bisa memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Jerman. Baik sekali, terima kasih. Berikut Ibu, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Oke, baik Ibu, area pengembangan yang ingin saya capai nanti pada saat proses pembelajaran ada 2. Yakni yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan intelektual dengan cara saya menyampaikan materi dengan jelas, sehingga peserta didik mudah untuk memahami mata pelajaran yang bisa nanti. Dan tentu saja saya menyajikan kegiatan pembelajaran tersebut dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, saya mampu mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik, di mana peserta didik di kelas 11.1 itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik sekali ya. Jadi Ibu sudah bisa membedakan murid itu sesuai dengan dia punya kemampuan dengan menggunakan daya belajar yang berbeda-beda ya. Oke, baik. Jadi sesuai apa yang Ibu sampaikan itu ada 2 ya. Jadi Ibu akan melihat bagaimana intelektual peserta didik itu dengan menggunakan pelajaran diferensiasi. Lalu yang kedua, Ibu akan melihat mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik sesuai dengan tingkat belajarnya ya, NKSE ya. Oke, baik, luar biasa Ibu. Yang ketiga Ibu, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan nanti pada persiapan pembelajaran? Strategi yang saya siapkan itu ada 3. Yang pertama itu tentunya saya harus merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat rencana pembelajaran. Yang kedua, saya memberikan contoh sendiri bagaimana cara memperkenalkan identitas dengan menggunakan bahasa Jerman, dan juga berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan lagi. Dan yang ketiga, tentu saja saya menyiapkan LKPD yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Baik ya, sungguh menarik sekali apa yang telah Ibu siapkan nanti untuk
pada saat observasi. Oke baik, jadi ada 3 strategi tadi ya. Jadi bagaimana ibu bisa menyusun program pembelajaran, perangkat pembelajaran yang lengkap dengan menyiapkan LKPD disesuaikan dengan kemampuan siswa agar siswa itu bisa belajar secara menyenangkan ya. Ya baik. Oke baik ibu, untuk hari ini cukup sekian ya perbincangan kita. Nanti kita akan berjumpa lagi pada saat observasi nanti minggu depan ya. Oke, selamat siang ibu. Terima kasih. banyak Ibu. Sama-sama ibu. Oke mari permisi ibu. Silakan Ibu. Guten Morgen, sitzen. Hari ini maksud kita belajar bahasa Jerman sambil tunggu informasi selanjutnya. Oke, informasi selanjutnya berapa jumlah siswa yang hadir semua? 17 hadir. Berarti satu yang sakit 17 hadir. Oke, sudah siap untuk ikuti pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajarannya masih tetap yang sama. Ada 3 tujuan pembelajaran. Ada yang melakukan salam membuka. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu terampil mengucapkan salam. Yang ketiga, peserta didik mampu memperkenalkan identitas dengan menggunakan bahasa Jerman. Yang tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran yang kedua sudah kita laksanakan. Berarti selesai. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan teman. Oke. Memperkenalkan saya tinggal di. Kalau memperkenalkan status saya adalah seorang pelajar. Kalau memperkenalkan umur. Ich bin 17 oder 16 oder 15 Jahre alt. Pertanyaannya, kalau memperkenalkan identitas dan kita sudah buat juga tentang mini dialog. Mini dialog, bagaimana cara membuat percakapan antara 2 orang saling bertanya. Atau kita pelajari pada minggu kemarin? Ada 5. Oke, kata tanya apa saja itu? Bahasa Jerman tulis seperti itu, baca seperti itu. Untuk menanyakan nama seseorang kita gunakan kata tanya. Tanya, yang menjawab yang kemarin bertanya, yang bertanya kemarin untuk menjawab. Oke, sekarang kita akan bagaimana memperkenalkan teman. Ingat, berbicara tentang bahasa Jerman. Perubahan kata kerja sesuai dengan subjek. Berbicara konjugasi ada hubungannya dengan akhiran dari setiap subjek. Subjektif berakhiran Du berakhiran berakhiran Wir berakhiran Ihr berakhiran Sisi berakhiran Oke, silakan. Guten Morgen, guys. Sie heißt Laura. Sie kommt aus Namar. Sie wohnt in Namar. Sie ist Schüler. Sie ist 16 Jahre alt. Pertanyaannya tidak yang bisa jawab. Kalau yang si isu itu dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Si isu itu laki-laki atau perempuan? Dia adalah seorang siswa. Bagaimana dengan siswi? Yang tahu dapat hadiah.
Chile. Ada di kamu. Ayo. Dapat hadiah tadi pagi. Kalau yang ini siswa, kalau siswi bagaimana? Pastikan bahwa itu betul-betul. Siswi, siswi. Siswi. Siswi, siswi. Juga dia itu sebagai siswi, bukan siswa. Kalau siswi yang bisa apa dia? Ada yang lain? Lepaskan buku-buku di atas meja. Taruh buku di atas meja. Silakan tutup buku. Silakan tutup buku. Rapikan buku yang ada di atas meja. Rapikan, rapikan. Tahu rapik sih. Yang depan kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran. Ya. Jangan ada yang kosongkan. Berpikir bahwa saat ini saya ingin bebas. Saya ingin jauh dari semua beban. Saya ingin terlepas dari semua rasa sakit hati. Mungkin saja nanti ada yang kecewa atau ada yang tidak senang dengan teman, dengan dewan guru, atau dengan para staf yang ada di seminar, yang buat saya dari pagi agak sedikit kecewa. Jangan berpikir hal-hal yang membuat saya terbebani. Berpikir bahwa saat ini saya ingin duduk dengan tenang. Saya ingin tidak ada beban di pikiran saya. Hirup nafas pelan-pelan. Hirup nafas pelan-pelan lewat hidung. Tahan 1 detik. Hembuskan nafas pelan lewat hidung. Oke, tarik. Masuk udara lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan 1 detik.
house kamar, si Bon in kamar, si is Shule, Ya. si is Sixteen jaga. Ya. Dito sure. Oke. And what's up? Golden guys, hai, di sana, si Polo House, Timika, si Bon in Timika, si is Suleri, si is second. Dito sure. Keep oil abroad. Okay. Again, guys, si Hais, para Waceran, si House, si House Tanibat, si Wati Tanibat, si Suleri, si Second dan Jaya. Dito sure. Tunjuklah. Series Andika. Ayo. Working guys, si Hais, Angel Red, Jangan pakai mata. Nama. si Hais, Angel, si Kong Aus, Anggur, si Won In, Lampu Merah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti kesimpulan kita hari ini untuk materi kita hari ini yakni bagaimana cara kita memperkenalkan teman dan juga kita mendapatkan materi tentang penggunaan kata kerja bantu saya. Masih ada kata kerja bantu kabel yang belum diselesaikan. Itu menjadi tugas untuk kita hari Sabtu nanti. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ada yang memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini? Masing-masing berikan satu refleksi. Silakan tulis refleksinya di kertas masing-masing dan kumpul. Waktu yang diberikan hanya 5 menit secepatnya. Atau ada yang mau langsung? Ucap. Oke, kalau yang mau langsung silakan ikut refleksi tentang pembelajaran hari ini. Yang ini, yang nama. Ayo. Andika mungkin? Kalau begitu waktu yang diberikan itu hanya 5 menit dimulai dari sekarang. Waktu hitung mundur dimulai. Kalau tidak saya silakan tak boleh. Terima kasih. Saya merefleksikan bahwa dalam pembelajaran hari ini saya bisa mengerti banyak tentang bahasa Jerman, yaitu memperkenalkan diri saya sendiri, memperkenalkan orang lain, dan mengkonjugasikan kata kerja sing. Dan lebih banyak itu saya bisa mengetahui banyak tentang bahasa Jerman. Saya bisa mengetahui banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada Yanti, Yanto. Tulis, ayo ucap. Mengungkapkan. Silakan Yanto. Ini tugas minggu lalu. Ayo, kalau Yanto ada? Tidak ada. Oke, silakan. Dikumpul. Dikumpul.
Depan semua sudah. Para guru dan teman-teman sekalian, maka kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Expresi apa isi? Jerman. 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 Banyak ya? Ikmin. Indah Pak. India empat kali nominal. Amen. Guten Morgen alles. Vielen Dank und tschüss. Guten Morgen. Bitte schön. Danke. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Ya, berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Carolina Kristi Madubun SPD, CGP angkatan 10 dari SMA Seminari Santo Yudas dari Selangor. Saya masih ditemani oleh teman saya Ibu Maria Werma Subun sebagai guru yang diamati pada supervisi akademik kali ini. Selamat siang Ibu pengajar praktik yang senantiasa mendampingi saya. Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu Mary? Luar biasa baik hari ini. Kalau Ibu sendiri apa kabar ya? Ya, puji Tuhan, seperti yang Ibu Mary lihat, saya juga dalam keadaan baik. Ya, terima kasih. Oke. Kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan percakapan observasi yang sudah Ibu jalankan pada observasi di kelas. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ibu Mary rasakan setelah melaksanakan percakapan dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan KSE pada rancangan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Terima kasih banyak Ibu. Proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, puji Tuhan berjalan dengan baik. Kegiatan proses pembelajarannya juga baik. Anak-anak juga aktif dalam pembelajaran. Mereka semakin senang karena dalam proses pembelajarannya itu saya masukkan sedikit satu ice breaking dan juga ada KSE dan juga KSE itu dibuat dengan menggunakan teknik stop dan mindfulness. Baik ya, jadi Ibu dalam proses pembelajaran sudah berjalan baik ya, dengan Ibu memasukkan KSE bersama dengan teknik stop. Ya, oke baik. Pertanyaan kedua Ibu, apa yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu laksanakan dalam pembelajaran tadi? Oh iya, yang menjadi kendala yang saya hadapi waktu proses pembelajaran di kelas, yang pertama saya lupa membuat LKPD, sehingga saya lupa print juga, sehingga dalam proses pembelajaran tadi saya tidak membagikan LKPD, tetapi saya memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana keberhasilan anak-anak dalam proses pembelajaran tadi, karena tujuan pembelajaran yang saya ajarkan tadi itu ada 3 dan yang 2 sudah diajarkan, sehingga yang 1 bagaimana peserta didik mampu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Jerman. Karena tidak membuat LKPD, tetapi saya membuat pertanyaan tentang bagaimana cara memperkenalkan identitas dengan menggunakan bahasa Jerman. Sangat menarik ya Ibu Mary. Jadi tadi Ibu lupa membuat LKPD, sehingga Ibu menggantikan dengan beberapa pertanyaan yang bisa menarik minat peserta didik dalam materi yang Ibu ajarkan ya. Baik, oke. Selanjutnya Ibu, apa yang menurut Ibu puas atau berhasil dalam pembelajaran tadi? Oh iya, saya rasa puas, tujuan pembelajarannya tercapai. Oke. Di mana tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu untuk memperkenalkan identitas masing-masing dan orang lain, dan tujuan pembelajarannya itu tercapai. Terus anak-anak juga mulai aktif dengan menggunakan bahasa Jerman. Walaupun pada awal-awalnya itu mereka sempat sedikit malu, tetapi dengan memberikan ice breaking itu menambah semangat mereka untuk belajar. Jadi saya puas untuk pembelajaran hari ini. Oke, jadi berhasil karena Ibu sudah tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan baik.
ditambah dengan mungkin Ibu membuat ice breaking sehingga anak-anak itu lebih bersemangat lagi ya Ibu ya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Apa yang Ibu Mary tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya Ibu? Yang saya ingin tingkatkan yakni teknik atau kompetensi bagaimana membangkitkan semangat anak-anak lagi. Saya harus membuat adanya kerjasama dengan peserta didik, dan tentunya saya harus merancang pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga anak-anak merasa bahwa walaupun tidak memasukkan ice breaking tapi anak-anak bersemangat. Jadi saya harus merancang pembelajaran, membuat RPP-nya itu semenarik mungkin. Jadi menurut Ibu harus membuat RPP itu menarik ya untuk bisa menarik minat peserta didik. Jadi dengan memasukkan gambar-gambar atau video-video menambahkan juga membangkitkan semangat mereka. Baik, terima kasih Bu Mary atas jawaban-jawabannya. Nanti cari waktu lagi kita akan ya sama-sama bisa berbincang-bincang terkait dengan apa yang Ibu sudah laksanakan dan nanti kedepannya seperti apa Ibu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan untuk kita berbincang. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Mary. Selamat siang. Terima kasih Ibu.